adanya manajer pencucian uang. Mahfud MD bongkar sepak terjang Lukas NMB diduga punya manajer pencucian uang. Gubernur Papua ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Menko Polhukam mengimbau Lukas segera memenuhi panggilan KPK. Berikut fakta mewujudkan Gubernur Papua Lukas NMB yang diungkapkan Mahfud MD. Mahfud di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta pada Senin 19 September dilansir dari Kompas.com mengungkapkan Lukas diduga memiliki manajer pencucian uang. Mahfud tak merinci ihwal manajer pencucian uang tersebut. Kemudian juga adanya manajer pencucian uang. Manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas NMB. Selanjutnya, dia hanya mengatakan kasus yang menjerat Lukas NMB bukan hanya soal dugaan gratifikasi 1 miliar rupiah. Ada beberapa kasus lainnya yang kini masih terus didalami. BPK selama ini tidak berhasil melakukan pemeriksaan karena selalu tidak bisa diperiksa. Sehingga BPK lebih banyak disclaimer atas kasus keuangan di Papua tersebut. Misalnya terkait dana operasional pimpinan hingga dana pengelolaan Pekan Olahraga Nasional. Merujuk laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, kata Mahfud, ada 12 temuan penyimpanan dan pengelolaan uang yang tidak wajar oleh Lukas yang angkanya mencapai ratusan miliar rupiah. Dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Dari 12 temuan, PPATK menemukan dugaan transaksi setoran tunai ke kasino judi senilai 560 miliar rupiah. Lukas diduga terlibat aktivitas judi di dua negara berbeda. Lalu, PPATK juga menemukan setoran tunai Lukas dalam jangka waktu pendek dengan nilai fantastis mencapai 5 juta dolar Singapura. Kemudian, masih dengan metode setor tunai, tercatat ada pembelian jam tangan senilai 55.000 dolar Singapura atau sekitar 550 juta rupiah. Buntu temuan itu, PPATK memblokir sejumlah rekening bank dan asuransi yang nominalnya mencapai 71 miliar rupiah. Atas dugaan ini, Mahfud pun mengimbau Lukas segera memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebabnya, Lukas selalu mangkir dari pemanggilan. Jikapun dugaan korupsi itu tak terbukti, KPK dipastikan akan menghentikan penyelidikan. Ya kalau dipanggil KPK datang saja. Jika tidak cukup bukti, kami ini semua yang ada di sini menjamin dilepas. Nggak akan dihentikan itu. Tetapi kalau cukup bukti ya harus bertanggung jawab karena kita sudah bersepakat membangun Papua yang bersih dan damai. Menurut Mahfud, Lukas NMB kalau dipanggil KPK datang saja. Jika tidak cukup bukti, maka semua ada di sini menjamin dilepas. Tapi kalau cukup bukti harus bertanggung jawab karena kita sudah bersepakat membangun Papua yang bersih dan damai. Adapun Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun begitu, KPK belum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terkait perkara yang menjerat Lukas. Lembaga anti rasuah itu memastikan penetapan Lukas sebagai tersangka dilakukan berdasarkan bukti yang cukup. KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi sebelum menetapkan Lukas sebagai tersangka. Penetapan tersangka yang dilakukan KPK sudah menyangkut 3 kepala daerah, Bupati Mimika, Bupati Mamberamo Tengah, dan Gubernur Lukas NMB itu adalah tindak lanjut dari informasi masyarakat. Melansir Kompas.com yang dikutip dari elhkpn.kpk.go.id, Lukas NMB terakhir kali menyampaikan laporan kekayaannya pada 31 Maret 2022. Berdasarkan laporan tersebut, harta kekayaan Lukas NMB tercatat sebanyak 33,7 miliar rupiah. Harta berupa tanah dan bangunan milik Lukas NMB senilai 13,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan tersebut semuanya berada di Jayapura. Sementara itu, Lukas NMB juga tercatat memiliki alat transportasi senilai 932 juta rupiah. Alat transportasi tersebut berupa mobil Toyota Fortuner, Honda Jazz, Toyota Jeep Land Cruiser, dan Toyota Camry. Ia juga memiliki surat berharga senilai 1,2 miliar rupiah, kas dan setara kas senilai 17,9 miliar rupiah. Lukas diketahui tidak memiliki hutang, sehingga total harta kekayaan yang dimilikinya berdasarkan laporan tersebut yakni sebanyak 33,7 miliar rupiah.
Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.